Baik, ayah bunda yang semakin cerdas, semakin hebat dalam mendidik dan mengasuh anak. Kita masih tahu dan masih ingat bahwa ada pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah menyampaikan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka dilahirkan bukan pada zamanmu. Ini sebagai dasar kita, dasar semua orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak wajib disesuaikan dengan zaman di mana anak lahir. Tidak relevan kalau kita mendidik anak zaman sekarang, tarik ke zaman masa kita, cara mendidik dan mengasuhnya. Sekarang zaman digital, ya jadikanlah digital sebagai media dan alat untuk mendidik dan mengasuh anak. Baik, untuk mendidik dan mengasuh anak agar anak kita menjadi anak yang hebat, anak yang cerdas, ada 4 hal yang harus orang tua pahami. Yang pertama, pahami watak antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, pahami gaya belajarnya. Yang ketiga, pahami bahasa kasih dan cinta anak. Dan yang keempat adalah pahami era generasi anak sekarang. Oke, yang akan saya bahas kali ini adalah yang nomor 4. Memahami generasi era anak sekarang. Oke, ayah bunda, generasi sekarang adalah generasi alfa. Di mana generasi alfa ini sejak dalam rahim sudah berinteraksi dengan digital dan teknologi. Begitu lahir, mereka berada pada kondisi dan zaman teknologi zaman digital yang segala sesuatu serba digital. Maka didiklah anak sesuai dengan zaman sekarang itu zaman digital. Baik ayah bunda, ada beberapa style gaya hidup anak zaman now atau anak generasi alpha. Yaitu yang pertama adalah style gaya hidup anak zaman now adalah bermain games. Bermain games sekarang ini sudah menjadi satu kesatuan hidup dengan anak karena memang zamannya. Zaman anak zaman sekarang itu ya tidak lepas dari main games. Kalau orang tua melarang main games, maka sediakanlah di rumah fasilitas untuk bermain yang sifatnya fisik, sifatnya kinestetik. Misalkan sediakan ring basket atau sediakan alat permainan yang lain yang memang untuk menghindari games. Kalau tidak ya, anak mungkin cenderung akan lebih bermain games. Apa itu bermasalah? Tentu tergantung kita bagaimana selaku orang tua menyikapi. Oke, orang tua harus paham permainan games. Orang tua harus bisa menguasai atau bisa memainkan games yang dimainkan oleh anaknya. Kenapa orang tua harus paham? Kenapa orang tua harus bisa memainkan games? Agar orang tua bisa mengendalikan. Agar orang tua bisa mengarahkan. Oke, ketika anak bermain games, temenin. Ditemenin oleh orang tua. Jika perlu bermain games bareng. Nah itu. Jadi ketika orang tua bermain games bareng, orang tua paham tentang apa isi games yang dimainkan oleh anak, di sini orang tua bisa mengarahkan dan bisa menyampaikan pesan. Pesan kepada anak, apa isi games itu? Apa isi permainan itu? Sampaikan isi games itu, dampak buruknya begini, dampak positifnya seperti itu. Nah, di sini orang tua jangan hanya menyampaikan dampak negatifnya saja. Kenapa? Karena kalau kita hanya menyampaikan dampak negatif dari games itu, tidak mungkin atau pasti anak akan menentang. Ini loh dampak positif yang aku rasakan seperti ini. Games itu bisa mengasah otak loh, mah. Games itu bisa bisa meningkatkan motivasi. Games itu bisa menjadi inspiratif. Nah, itu. Anak bisa membantah seperti itu kalau kita tidak paham isi dari games itu. Maka orang tua wajib tahu isi games atau wajib bisa games yang sedang dimainkan oleh anak. Selanjutnya yang perlu ayah bunda tahu bahwa anak paling tidak suka direbut gadgetnya ketika dia bermain games. Negatif cara melarangnya. Ketika orang tua akan melarang atau memberhentikan anak main games, beri dia jeda waktu 5 atau 10 menit untuk menyelesaikan permainannya. Misalkan begini, adek atau kakak, mama kasih waktu 5 menit lagi ya.
atau mama kasih waktu 10 menit lagi ya untuk berhenti main games. Silakan selesaikan dulu gamesnya. Nah, itu anak akan suka dan dijamin anak akan bisa bisa menurut kepada kita kalau anak diberi kesempatan dulu untuk menyelesaikan gamesnya. Nah, perlu ayah bunda ketahui bahwa apalagi games-games online itu mungkin turnamen antar negara. Turnamen antar negara di mana ketika misalkan anak sedang turnamen dengan negara lain, kemudian kita rebut, itu kecewa berat. Anak bisa timbul dampak buruknya uring-uringan, kesal, dan akan berdampak lebih buruk lagi. Maka beri dia kesempatan untuk menyelesaikan dulu 5 atau 10 menit. Setelah menyelesaikan, ya baru kita kalau misalkan masih tetap lagi, kasih lagi waktu 2 menit. Nah, di situ kalau kalau masih tetap ya tindakan lain lakukan oleh orang tua. Karena memang permainan games ini ada keterlibatan emosi ke dalam permainan itu. Maka berilah waktu. Jika jika setelah selesai berikan arahan kepada anak bahwa dampak negatif dari games itu seperti ini, dampak positifnya seperti ini. Maka orang tua juga harus paham, cari tahu dampak negatif dari games itu apa agar bisa dijelaskan kepada anak. Jadi sekali lagi orang tua wajib tahu isi dari games itu. Bagaimana cara memainkannya agar bisa didiskusikan dengan anak. Anak akan senang. Sehingga ada respon dari kita selaku orang tua. Tidak hanya melarang saja. Oke, yang kedua, gaya hidup anak sekarang itu adalah komunikasi via online. Komunikasi via online ini ada medsos. Maka ketika anak memiliki medsos, orang tua pun wajib punya akun medsos. Berteman dengan anak. Untuk apa? Supaya orang tua bisa mengontrol, bisa mengawasi sejauh mana penggunaan media sosial yang dilakukan oleh anak. Apa sih isi percakapan anak di dalam medsos itu? Sehingga orang tua bisa tahu. Jangan sampai melarang anak menggunakan medsos sementara orang tua sendiri tidak memiliki medsos, tidak tahu dampak positif dan negatifnya dari medsos. Oke. Yang selanjutnya adalah gaya hidup anak generasi alpha itu adalah playing YouTube atau menonton YouTube. Nah, ini apa orang tua sudah tahu tentang YouTube, konten-konten YouTube, maka ikutilah. Orang tua harus eksis dengan YouTube. Cari konten-konten yang memang berdampak positif, yang mengandung media-media pembelajaran. Sehingga kalau orang tua tahu konten-konten YouTube berkaitan dengan media pembelajaran, ayah bunda bisa mengarahkan kepada anak, nih ini loh nak, yang harus kamu tonton konten ini, yang harus kamu hindari konten ini. Nah, kalau orang tua paham kan enak bisa diskusi dengan anak. Dan yang penting orang tua tidak dibohongi oleh anak tentang konten yang sedang dia tonton. Hanya orang tua wajib paham, wajib tahu mengakses dan menonton YouTube itu bagaimana. Kemudian style gaya hidup anak zaman now adalah mengakses media sosial. Di antaranya posting, share, upload, download tentang gambar, film, video, dan sebagainya. Orang tua juga wajib bisa melakukan hal ini. Jangan sampai dikalahkan oleh anak. Nah, intinya dalam penggunaan media ini orang tua harus lebih paham ketimbang anak. Sehingga orang tua bisa mengontrol, mengawasi dan mengarahkan kepada anak tentang bagaimana penggunaan media digital yang lebih normatif, yang akan menguntungkan baik dari sisi ilmu pengetahuan dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah gaya hidup anak zaman now adalah mencari informasi melalui Google. Nah, Google ini terkadang lebih hebat, lebih pintar dari kita ya. Dalam hitungan detik, Google bisa menjawab apa yang kita cari. Nah, di sini kembali bahwa orang tua wajib cari tahu informasi melalui Google. Nanti bisa ketahuan situs-situs apa saja yang memang berdampak negatif dan situs apa saja yang memang berdampak positif baik bagi pengembangan anak, baik bagi pengetahuan anak. Maka orang tua mengarahkan, ini loh nak situs yang harus kamu jelajahi, ini situs yang tidak boleh.
Nah, kalau kita tidak tahu, bagaimana kita mau mengarahkan anak untuk mengakses situs-situs yang memang mengandung unsur media pembelajaran. Oke, intinya orang tua harus lebih paham penggunaan digital ketimbang anaknya, sehingga orang tua menjadi guru bagi anak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.